supaya KPM kampung. Jagalah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak Erik yang telah membawakan kita dalam doa pembuka. Hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hendrikus Nalus. Saya berasal dari Orong, Desa Laramese, Kecamatan Samirampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya akan membawakan materi tentang pribadi peserta didik dengan subtema laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah. Ini merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian kinerja program Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2022. Semoga tema ini dan subtemanya bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera, selamat pagi dan selamat memulai pelajaran kita. Anak-anak sekalian, kali lalu kita sudah mempelajari tentang tema pribadi peserta didik dengan subtema Aku Bangga Diciptakan Sebagai Laki-laki dan Perempuan. Hari ini kita akan mempelajari tema pribadi peserta didik dengan subtema Laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah. Mungkin anak-anak masih ingat pandangan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan. Coba angkat tangan. Pandangan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan. Saya, Pak. Silakan anak ini. Pandangan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki sama saja. Ya, pandangan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan sama saja. Mari kita beri tepuk tangan. Ya, mungkin masih ada anak-anak yang masih ingat pandangan lain dari masyarakat tentang laki-laki dan perempuan. Saya, Pak. Ya. Perempuan dan laki-laki derajatnya sama. Iya, mari kita tepuk tangan. Perempuan dan laki-laki derajatnya sama karena diciptakan oleh Allah. Lalu yang berikut, Kapito. Iya, perempuan adalah manusia nomor 2. Ya, mari kita tepuk tangan. Siapa lagi? Masih ada lagi pandangan yang lain. Laki-laki derajatnya lebih tinggi dari perempuan. Iya. Menurut anak-anak, apakah beberapa pandangan itu benar atau salah? Saya, Pak. Ya. Ada yang salah dan ada yang benar. Iya, ada yang salah dan ada yang benar. Mari kita tepuk tangan. Pandangan yang benarnya apa? Perempuan dan laki-laki derajatnya sama. Iya, perempuan dan laki-laki derajatnya sama karena diciptakan oleh Allah. Mari kita tepuk tangan. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan metode mind mapping, teknik ATM, dan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk mengamati atau membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian,
dan merepresentasikan hasilnya di depan kelas. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara kodrati untuk saling melengkapi. Yang kedua, menyebutkan sikap-sikap sebagai perempuan atau laki-laki yang harus dikembangkan sebagai citra alam. Yang ketiga, menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Allah untuk saling melengkapi. Dan yang keempat, mengucapkan syukur karena diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur atau mengatakan apa yang sungguh benar, santun, percaya diri, pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif, setia, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Baik, yang kedua kita masuk pada kegiatan inti. Mendalami cerita dengan memanfaatkan media pembelajaran yang menggambarkan pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan sebagai citra alam. Di sini saya mengundang dua media, ya. Dua media ini yang jelas digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Pada bagian kiri ini apa? Boneka. Boneka. Pada bagian kanan ini mobil mainan. Ya. Kedua media ini tentu diperuntukkan bagi siswa laki-laki dan perempuan, bagi anak laki-laki dan perempuan. Kalau boneka yang cantik ini biasanya diberikan kepada siapa? Perempuan. Ya. Mobil mainan ini biasanya diberikan kepada siapa? Laki-laki. Ya, diberikan kepada Laki-laki. Tentunya kedua media ini diperuntukkan bagi orang-orang yang, bagi anak-anak yang benar-benar berhak menerima sesuai dengan hadiah yang kamu peroleh, sesuai dengan prestasi yang kamu peroleh. Misalnya kamu pernah mendapat juara kelas, pernah merayakan hari ulang tahun, ya, pernah mendapat lomba juara kita lomba kita suci, ya, juara lomba kita baca kita suci. Itu berhak diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi ini sudah dua hadiah yang kamu terima sebagai anak laki-laki dan perempuan. Yang 2.2, pendalaman isi atau pesan dari media pembelajaran dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu pernah mendapat hadiah? Iya. Pernah. Iya. Mengapa kamu mendapat hadiah? Saya, Pak. Ya. Karena hari ulang tahun. Karena hari ulang tahun kelahiran. Ya, tepuk tangan. Satu lagi, karena Saya, apa? Pak. Karena juara kelas. Karena juara kelas. Tepuk tangan. Satu lagi. Ada yang terima dia karena juara lomba kuis kitab suci, ya. Ada yang mendapat hadiah karena juara lomba bidang studi, Itu hadiah-hadiah yang kamu terima itu sesuai dengan jenis kegiatan yang kamu peroleh prestasi, ya. Pertanyaan yang ketiga, apa beda hadiah yang kamu terima sebagai anak laki-laki dan perempuan? Saya, Pak. Ya, Yang perempuan menerima boneka. ya, yang perempuan menerima boneka, Yang
4. Ajaran apa yang terkandung dari hadiah yang kamu terima sebagai anak laki-laki dan perempuan? Ajaran apa yang terkandung dari hadiah yang kamu terima sebagai anak laki-laki dan perempuan? Ya, harus terima keadaan di diri sesuai dengan jati diri. Misalnya kamu sebagai laki-laki terima hadiah mobil-mobilan atau pistol-pistolan. Yang perempuan menerima hadiah boneka yang cantik. Itu sesuai dengan keadaan di diri, sesuai dengan kodrat, ya, jati diri. Menerima keadaan diri apa adanya sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. 2.3 ini menemukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Menemukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ya. Di sini saya buat tabel tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Ada 3, ya, ada 3 jenis perbedaan. Yang pertama perbedaan kodratif, yang kedua perbedaan fisik, dan yang ketiga perbedaan psikis atau kejiwaan. Ya. Di sini saya siapkan kartu, ya. Dan di dalam kartu ini ada tulisan, ya, tentang ketiga perbedaan itu. Saya beri kesempatan kepada Indah untuk mencabut ini. Lalu diberi tanda centang pada tabel yang sudah disiapkan di sini, ya. Diberi tanda centang. Apa benar tidak? Di sini ada tulis apa? Warna kulit. Itu termasuk perbedaan apa? Fisik. Fisik. Mari kita tepuk tangan. Yang berikut, saya beri kesempatan kepada Erik. Di situ ada tulis apa? Mengandung. Iya. Betul tidak? Perbedaan kodrasi. Mari kita tepuk tangan. Yang berikut, saya beri kesempatan kepada Nanang. Sudah ada tulis apa? Nah, ya. Iya, menyusui anak-anak termasuk perbedaan kodrati. Yang berikut, ini Rena. Iya, mari kita tepuk tangan. Yang berikut, Elka. Iya, mari kita tepuk tangan. Yang berikut, ini Dodi. Iya.
Iya, balik tepuk tangan. Yang berikut. Ini organ. Iya, mari kita tepuk tangan. Yang berikut. Rizka. Iya, mari kita tepuk tangan. Yang berikut, Dede. Yang tidak ada baca. Ya, mari kita tepuk tangan. Yang ternyata anak-anak kelas 5 sudah tahu tentang perbedaan koordinasi, perbedaan fisik dan perbedaan psikis antara laki-laki dan perempuan. Ya, yang termasuk perbedaan koordinasi yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Mari kita tepuk tangan. Ya, termasuk perbedaan fisik ada perbedaan bentuk muka, perbedaan bentuk rambut, suara, ya, warna kulit. Jadi itu termasuk perbedaan fisik. Sedangkan perbedaan psikis atau kejiwaan yaitu peran emosi, termasuk peran tugas. Itu perbedaan psikis atau kejiwaan antara laki-laki dan perempuan. Ternyata anak-anak kelas 5 sudah bisa menjawab perbedaan kodrati, perbedaan fisik dan perbedaan psikis, ya. Dan itu perbedaan-perbedaan yang ada pada anak laki-laki dan perempuan. Itu ada ciri kodratinya, ciri fisik dan ciri psikis atau kejiwaan. Anak-anak sudah tahu ya? Kamu sudah tahu perbedaannya toh? Iya. Kita masuk pada penentuan, ya. Kepada laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara fisik, misalnya perbedaan bentuk badan, perbedaan suara, perbedaan rambut, dan perbedaan bentuk muka. Selain itu, laki-laki dan perempuan berbeda secara psikis atau kejiwaan. Misalnya, perbedaan emosi dan tugas atau peran. Akan tetapi, antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan kodrati yang mendasar yang dikehendaki Tuhan, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui anak-anaknya. Ketika ini hanya dialami oleh perempuan, sebaliknya perempuan tidak memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui anak tanpa adanya laki-laki. Jadi perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan terarah untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Karena itu, sikap yang perlu dikembangkan oleh laki-laki dan perempuan adalah sikap kebapakan maupun keibuan, merawat, menyukai keindahan, kreatif, bekerja keras, sikap tanggung jawab,
laki-laki dan perempuan. Membaca dan merenungkan cerita kitab suci, bandingkan Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Ya, mari kita mendengarkan bacaan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Kita mendengar ya. Baiklah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah kita mendengar bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, kita mendengar beberapa pertanyaan dan kepada siswa diharapkan untuk menjawab. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Yang kedua, mengapa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya? Mengapa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya? Supaya manusia dapat menguasai alam. Supaya manusia dapat menguasai alam. Ya. Supaya manusia dapat menguasai alam. Ya. Yang ketiga, dapatkah laki-laki dan perempuan hidup sendiri-sendiri? Dapatkah laki-laki dan perempuan hidup sendiri-sendiri? Tidak dapat. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri tanpa orang lain. Kalau dia hidup sendiri pasti dia mati, ya. Dia menjadi gila tanpa ada orang lain. Bagaimana cara manusia menguasai alam? Bagaimana cara manusia menguasai alam? Menjaga, memelihara, dan merawat alam supaya alam tetap lestari, supaya alam itu tetap indah, supaya alam itu tetap subur, supaya alam itu tetap segar. Yaitu dengan menjaga, memelihara, dan merawatnya. Pertanyaan yang kelima, apa tindakan konkret yang manusia lakukan agar alam tetap lestari? Tindakan konkret yang dilakukan manusia agar alam itu tetap lestari. Apa tindakan yang kita lakukan? Menanam pohon. Sama-sama menanam pohon. Ya, itu tindakan konkret yang manusia lakukan
supaya alam itu tetap lestari. Lestari. Dari beberapa pertanyaan ini mungkin ada di antara kita yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya. Bertanya saja. Ada teman-teman, ada anak-anak yang mau bertanya? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Sekarang kita rangkum ya. Dari materi yang sudah kita jelaskan, sekarang kita rangkuman materi ya. Tentang laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah. Sekarang saatnya untuk merangkum materi. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Meskipun berbeda secara kodati, keduanya memiliki derajat yang sama. Mereka bertugas melahirkan manusia baru untuk membantu Tuhan dan menguasai alam lingkungannya. Mereka menaklukkan alam dengan bekerja, mengolah dan memelihara alam supaya membahagiakan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Karena itu tugas kita adalah bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai perempuan atau laki-laki. Langkah ketiga ini masuk pada refleksi dan aksi. Supaya anak-anak diberi kesempatan untuk memegang poin, lalu menulis pada buku sebagai bahan refleksi kita di rumah. Ya, tulis. Pertama, apakah saya sudah menghargai orang-orang? Apakah saya sudah menghargai orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya di lingkungan saya? Sudah. Apakah saya sudah menghargai orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya di lingkungan saya? Pertanyaan refleksi yang kedua. Apakah saya telah berusaha sungguh-sungguh untuk bekerja sama dengan teman yang berbeda jenis kelamin dalam mengembangkan diri? Apakah saya telah berusaha sungguh-sungguh untuk bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda jenis kelamin dalam mengembangkan diri? Kita masuk pada bagian ketiga. Sudah? Nanti pertanyaan refleksi ini sampai di rumah dipikirkan kembali ya. Bagian ketiga penutup, evaluasi. Di sini ada 5 pertanyaan evaluasi dan pertanyaan evaluasi ini dikerjakan di rumah ya. Di rumah. 1. Sebutkan ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan. Tulis. Sebutkanlah ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan. Sebutkan ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan. 2. Jelaskan bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Jelaskan bagaimana Tuhan menciptakan manusia. 3. Tuliskan sikap-sikap yang dimiliki sebagai laki-laki dan perempuan. 4. Apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia? 5. Pertanyaan yang kelima. Susunlah sebuah doa syukur kepada Allah sebagai pencipta.
Susunlah sebuah doa syukur kepada Allah sebagai pencipta. 5 pertanyaan ini sebagai pertanyaan evaluasi untuk kamu kerjakan di rumah. Minggu depan tugas ini dikumpulkan kepada ketua kelas, lalu selanjutnya diberikan kepada guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan guru dikumpulkan. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita doa penutup kepada kita dari kesempatan.